Halo, selamat datang di Cozy Drawing Corner-nya Sutimo. Hari ini aku mau bikin eksperimen kecil yang cukup chaos, tapi bermanfaat. Pernah gak sih kamu lihat ada banyak banget jenis marker di toko alat gambar, terus langsung bingung? Loh, ini bedanya apa sih? Bukannya sama-sama spidol? Nah, ternyata marker itu nggak cuma beda merek. Mereka juga beda bahan dasar, beda perilaku, beda workflow. Bahkan bisa bikin hasil gambar yang terasa beda banget. Jadi, hari ini kita bakal bikin battle antara 3 jenis marker. Alkohol marker, water-based marker, dan acrylic marker. Dan supaya adil, kita akan render dessert gemes yang sama pakai 3 marker berbeda. Di akhir video, aku juga bakal kasih buying guide buat kamu yang budgetnya terbatas tapi pengen mulai koleksi marker. Jadi stay sampai akhir ya, karena bagian itu mungkin bisa menyelamatkan dompetmu dari pembelian impulsif yang penuh drama. Kalau kamu suka konten gambar santai, art supplies review, dan tutorial beginner friendly, jangan lupa subscribe ya, biar kita bisa nongkrong gambar bareng lagi di video berikutnya. Oke, langsung mulai. Sebelum masuk battle, kita kenalan dulu sama anatomi marker. Biasanya, marker dijual dengan 2 jenis tip sekaligus. Tip itu model ujung marker ini ya. Umumnya ada detail tip, brush tip. Brush tip cocok buat line yang fleksibel dan flowy. Lalu, chisel tip. Kalau chisel tip ini bentuknya miring, enak buat blocking area yang luas. Sudut kemiringannya pun kadang-kadang berbeda untuk setiap brand. Dan ada juga marker yang dijual satuan. Dia jual body dan tipnya secara terpisah. Jadi, kamu bisa pilih tip sesuai dengan kebutuhanmu. Kamu butuh brush, belilah brush. Butuh chisel, beli yang chisel. Lumayan. Jadi, nggak harus beli satu keluarga marker sekaligus, kayak lagi adopsi kucing betina hamil. Di bagian tutup dan bodinya si marker, biasanya ada kode. Ini adalah kode warna. Kode RV berarti ini adalah warna red violet. Dan kalau Y berarti dia yellow. Kode ini sifatnya universal. Di semua brand marker, makna kode ini sama. Terakhir, jangan lupa bikin swatches setiap kali kamu habis beli marker. Ini akan sangat memudahkan ketika menggunakannya nanti. Kalau beli set, biasanya udah dapat lembaran swatches kayak gini. Tapi, kalau kamu beli satuan, kamu dedikasiin aja 1 halaman buat jadi halaman swatches. Kita mulai dari water-based marker. Sesuai namanya, dia berbasis air. Yang aku suka dari marker ini, bodinya biasanya ramping dan travel friendly. Masuk pouch, tas, pouch di dalam tas, pouch di dalam pouch, tetap muat. Marker ini seru banget buat workflow line and wash. Karena behaviornya mirip watercolor. Dia transparan, bisa diaktifin lagi pakai air, dan bisa di blend. Makanya, kalau pakai water-based marker, biasanya workflow-nya dari warna terang ke warna gelap. Kalau kebalik, ya bisa aja sih. Tapi hidupmu akan lebih menantang. Karena sifatnya transparan, layeringnya enak dan controllable. Buat beginner ini salah satu marker yang cukup ramah. Tapi nanti kita lihat ya, ada satu kelemahan dari marker ini yang baru kerasa saat dibandingkan dengan marker yang ketiga. Sabar dulu. Nah, sekarang marker kedua, alkohol marker.
Kamu mungkin notice area di sketchbook ini belum aku gambarin sketsa. Itu sengaja. Karena alkohol marker seru banget buat workflow yang mulai dari siluet. Makanya, marker ini sering dipakai fashion designer atau product designer buat quick sketch. Blocking color pakai alkohol marker itu satisfying banget. Kayak ngecat pakai confident palsu tapi hasilnya tetap rapi. Workflow-nya juga sama. Mulai dari warna yang paling terang ke warna yang paling gelap. Dan bonusnya, marker ini bagus banget dikombinasiin dengan color pencil. Nah, sekarang time for plot twist. Jeng jeng jeng. Lihat baliknya ini. Tintanya tembus ke belakang. Yes, alkohol marker itu bleeding. Jadi kalau kamu pakai alkohol marker, siap-siap korbankan 1 lembar. Karena halaman belakang gambar kamu udah officially gugur di medan perang. Sekarang kita masuk ke marker ketiga. The Tank, the Chunky Boy. Acrylic marker. Menurutku, ini marker paling padat dan ajaib. Acrylic marker nggak cuma bisa dipakai di kertas. Dia juga bisa dipakai di kayu, di kain, bahkan kaca. Pokoknya lebih versatile. Karena tintanya opak, semua layer bawahnya bakal ketutup. Jadi beda ya sama 2 marker sebelumnya. Kalau pakai acrylic marker, line art ditaruh di akhir. Kalau line artnya di awal, dia bakal ketutup rata nanti seperti kenangan masa lalu. Kelebihan lainnya, warna terang bisa ditumpuk di atas warna gelap. Ini satisfying banget. Warnanya juga vibrant parah. Kadang terlalu vibrant. Kalau nggak hati-hati, artwork kamu bisa jadi sangat meriah. Level konser dangdut jam 9 malam di lapangan kecamatan. Oke, sekarang bonus round. Aku punya marker legendaris dari zaman kecil. Dibeliin almarhum nenekku sebelum aku ngerti apa-apa soal marker. Dan hari ini kita akan cari tahu, ini jenis marker apa ya? Ayo kita investigasi. Tes pertama, apakah dia tembus ke belakang? Tidak, berarti bukan alkohol marker. Tes kedua, apakah bisa dipakai selain di kertas? Bisa. Menarik. Tes ketiga, apakah warna terang bisa nutup warna gelap? Enggak. Berarti bukan akrilik. Tes terakhir, coba kita blend pakai air. Ke-blend. Berarti jawabannya adalah water based marker. Case close. Sherlock Holmes boleh istirahat. Aku pakai approach hatching di sini. Ups, warnanya ternyata terlalu vibrant. Tapi nggak apa-apa, kita bisa improvisasi. Kadang proses gambar emang kayak masak tanpa resep ya. Sedikit panik, sedikit eksperimen, lalu berharap hasilnya edible. Kita tambahkan warna gelap. Ternyata work juga. Oke, moral of the story-nya, kadang alat yang nggak familiar pun tetap bisa menghasilkan karya bagus kalau kita mau explore. Alright, part paling penting, buying guide. Setelah nyobain semua marker, kita tahu ya, semuanya punya karakter unik. Kalau kita bisa punya semua, enak banget, bisa explore banyak workflow. Tapi realitanya, marker itu berkembang biak. Awalnya kepengen beli 3, besok pengen 12, minggu depan mendadak punya 48 warna earth tone. Jadi, kalau budget kamu terbatas, ini tipsku. Pertama, tentukan subjek gambar favorit. Kamu paling sering gambar apa? Kalau wajah anime,
beli set skin tone. Kalau kamu seringnya gambar scenery, beli set landscape. Kalau kamu suka makanan, pilih warna dessert, fruit, dan warm tones. Punya berbagai jenis oranye dan coklat juga bagus. Beli sesuai kebutuhan. Jangan beli warna random cuma karena lucu. Walaupun aku tahu sih godaannya besar. Tips kedua, beli grayscale dulu. Cukup 2-3 shade abu-abu. Mainkan value. Mainkan gelap terang itu jauh lebih penting daripada punya 80 warna. Kalau mau tambah shadow, pakai drawing pen aja. Simple dan efektif. Ketiga, main monokrom. Pilih warna favoritmu. Misalnya, kamu suka warna pink. Beli 2-3 shade pink. Gabungkan dengan line art hitam. Dan kelihatan kohesif dan estetik. Tipe marker apapun yang kamu pilih sebenarnya gak masalah. Yang penting cocok dengan workflow, budget, dan kebutuhanmu. Tapi kalau kamu bener-bener pengen teler, aku sarankan beli Snowman Jumbo aja. Karena aroma alkoholnya paling kuat. Oke, kalau video ini membantu, jangan lupa like dan subscribe. Dan tulis di komentar, kamu tim alkohol marker, tim water based marker, atau tim akrilik? Aku penasaran marker favorit kamu apa. Thank you sudah gambar bareng aku hari ini. Sampai ketemu di Cozy Drawing Corner berikutnya. Bye-bye.